Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4. Sini kami akan membahas tentang studi pendahuluan. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Oce Anggaini dan saya Rina Putri dan saya Rina Putri. Di sini kami akan membahas tentang studi pendahuluan yang akan disampaikan oleh saya sendiri dan juga kemudian hadir. Di sini saya akan membahas tentang studi pendahuluan. Studi pendahuluan adalah usaha untuk mempelajari masalah penelitian sebelum penelitian itu benar-benar dilakukan. Dan studi pendahuluan juga merupakan langkah kedua dalam melakukan penelitian setelah memperoleh suatu masalah untuk diteliti sebelum mengadakan penelitian yang sesungguhnya. Sebenarnya studi pendahuluan ini hampir sama dengan minim masalah, tetapi studi pendahuluan ini dengan minim masalah itu terdapat perbedaan yang dimana terletak pada tujuannya. Kalau studi pendahuluan itu bertujuan untuk mendalami masalah tersebut, sedangkan kalau minim masalah itu menemukan masalah. Kemudian kadang-kadang seorang ingin melakukan penelitian terhadap suatu masalah tersebut, padahal orang itu belum mempunyai pengetahuan yang cukup, sehingga masalah tersebut belum diketahui sesungguhnya. Makanya dalam studi pendahuluan ini kita itu mencari mendalami suatu masalah tersebut untuk penelitian kita itu lebih terarah dan sistematis. Misalnya saja, contohnya tentang masalah yang dimana itu meneliti di bidang penyakit kulit misalnya. Nah, di sini dia harus mengetahui banyak tentang penyakit tersebut. Untuk itu dia harus mempelajari dan mempunyai banyak pengalaman tentang penyakit tersebut. Dan apabila ia tidak mempunyai informasi atau pengetahuan tentang penyakit tersebut, maka ia akan mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang akan diteliti atau diukur. Meskipun penelitian tersebut sudah mempunyai banyak pengalaman di bidang klinis, misalnya dalam melakukan penelitian di bidang penyakit, maka ia harus mendalami bidang tersebut terlebih dahulu. Jadi studi pendahuluan ini dilakukan pada hakikatnya adalah untuk memperoleh informasi-informasi atau pengetahuan sehubungan dengan bidang yang akan diteliti tersebut guna memperkuat dan menyokong secara ilmiah terhadap penelitian tersebut. Studi pendahuluan ini dilaksanakan dengan mempelajari sumber-sumber informasi tentang yang akan kita bahas tersebut, dan pada garis tersebut beberapa sumber informasi yang harus kita lakukan dalam studi pendahuluan. Nah, dalam studi pendahuluan ini sumber-sumber informasi yang harus kita gali itu ada sumber informasi dokumenter, kemudian informasi perpustakaan dan informasi lapangan. Nah, dalam informasi dokumenter itu kita harus menggali data-data untuk mempertegas atau mendalami dalam penelitian kita tersebut. Kemudian untuk informasi perpustakaan, nah di sana kita harus lebih dekat dengan perpustakaan, yang dimana kita harus mencari data-data dari misalnya buku-buku, laporan-laporan, kemudian majalah, artikel dan sebagainya. Di sini kita harus mendalami atau kita harus lebih dekat ke perpustakaan untuk mendalami yang akan kita teliti tersebut. Kemudian yang ketiga itu sumber informasi lapangan. Nah, di sana kita terjun langsung ke lapangan untuk mencari mendalami apa yang kita permasalahkan tersebut. Kita harus terjun ke lapangan. Dalam informasi lapangan ini terdapat sumber pribadi, lembaga atau organisasi yang di sana kita mendapatkan data-data, kemudian kantor-kantor baik pemerintah
Kemudian di sana di lapangan ini kita mendalami gejala kejadian-kejadian yang terdapat di masalah atau lapangan yang kita ingin dalam masalah tersebut. Mungkin sekian dari saya mengenai studi pendahuluan, kemudian akan disampaikan oleh teman saya mengenai manfaat studi kedua. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan adanya tentang manfaat studi pendahuluan. Nah, manfaat studi pendahuluan ini yaitu kita bisa mengetahui dengan pasti apa yang diteliti dari permasalahan yang ingin kita teliti. Nah, yang kedua yaitu tahu di mana pada siapa informasi dapat diperoleh. Nah, ketika kita terjun ke lapangan, kita tahu tentang adanya para di masyarakat itu untuk bisa membantu kita dalam mencari informasi. Nah, yang ketiga yaitu tahu bagaimana cara memperoleh data atau informasi. Yaitu dengan cara tadi kita misalnya terjun ke lapangan atau ke perpustakaan supaya bisa mencari data-data atau informasi yang ingin kita dapatkan. Nah, kemudian dapat menentukan cara yang tepat untuk menganalisis data, dan yang terakhir yaitu tahu bagaimana harus mengambil kesimpulan serta memanfaatkan hasil penelitian. Kemudian yaitu manfaat dari studi pendahuluan yang diantaranya memperjelas masalah, di mana mengenai masalah adalah mendalami masalah itu sehingga harus dilakukan secara lebih sistematis dan intensif. Nah, kemudian menjajaki kepentingan lanjutannya penelitian. Maksudnya kita lebih mendalami 4 hal. Yang pertama yaitu tentang judul penelitian kita yang dimana dilakukan benar-benar sesuai dengan minat kita sendiri. Nah, kemudian yang kedua, apakah penelitian ini dapat dilaksanakan oleh kita sehingga menyebabkan seorang peneliti tahu untuk melaksanakan rencananya. Kemudian yang ketiga, apakah penelitian yang akan dilakukan tersedia faktor pendukung. Nah, data yang akan dikumpulkan itu harus ada sebagai hasil tambahan peneliti sudah merumuskan judul penelitian, sudah disediakan dana baik secara pribadi atau dari instansi tertentu. Nah, kemudian yang C, mengetahui apa yang sudah dihasilkan orang lain bagi penelitian yang serupa dan bagian mana dari permasalahan yang belum terpecahkan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan memberikan bacaan kalam yaitu yang C, cara menggunakan studi pendahuluan. Studi pendahuluan seperti teori pengumpulan data pada awalnya, maka sumber pengumpulan informasi itu mengadakan studi pendahuluan ini dapat dilakukan pada 3 objek. Pertama yaitu apa yang harus dihubungi, kedua apa yang harus dilihat, dan yang ketiga apa yang akan diteliti atau dikunjungi yang kira-kira akan memberikan informasi tentang data yang akan dikumpulkan. Oleh karena kita dinyatakan dalam kata bahasa Inggris, untuk lebih mudah mengingatnya disingkat dengan 3P: paper, person, dan place. Paper, dokumen, buku, majalah atau bahan tertulis lainnya. P itu person, bertemu, bertanya, dan konsultasi dengan para ahli atau place. Ketiga itu place, tempat, lokasi atau benda-benda yang terdapat di tempat penelitian. Bagaimana cara melakukan studi pendahuluan?
Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa studi kedokteran akan memperdalam permasalahan yang akan kita teliti dan hal-hal yang berkaitan dengan lingkup penelitian. Oleh karena itu, untuk melakukan studi kedokteran setidaknya dapat dilakukan pada 3 sasaran, yaitu yang pertama dokumentasi seperti buku, majalah, laporan dan bahan tertulis lainnya. Yang kedua, lokasi atau tempat penelitian yang akan dilakukan. Yang terakhir yaitu manusia, sebagaimana sumber informasi seseorang dapat menjadi tempat berkonsultasi, berdialog dan bertukar pikiran atau informasi yang diperlukan sesuai dengan masalah dan lingkup penelitian yang akan dilakukan. Mungkin tadi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu saja pembahasan kami mengenai studi dan sekian dari kami dan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.